Boa noite, senhora. Boa noite. Vamos fazer uma... Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita bakal ngebahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata super gila, kelam, dan bikin merinding parah. Film ini berjudul Alice, Shadows of a Woman. Ceritanya menyoroti kehidupan seorang wanita bernama Alice, mantan wanita penghibur yang hidupnya berubah cerita dongeng dracin setelah menikah dengan miliarder kaya raya di Brasil. Tapi siapa sangka, malah berujung pada skandal pembunuhan dan mutilasi paling gempar di negaranya. Kok bisa? Penasaran kan gimana kronologinya? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita dibuka dengan suasana yang super tegang dan misterius. Terdengar suara Alice yang lagi bersusah payah menyeret jasad seorang pria yang sangat berat di atas lantai. Setelah itu, dia membersihkan lantai rumahnya yang dipenuhi darah. Belum sempat selesai, Alice menghampiri bayinya yang lagi menangis, mencoba menenangkannya sambil membisikkan kata-kata manis bahwa ibunya akan selalu ada untuknya. Outras eu vou contar pra você. Pagi harinya sekitar jam 7, asisten rumah tangganya, Marsinya, tiba-tiba datang dan kaget melihat koper-koper besar di sana. Elize yang kelihatan gugup langsung ngeles dan bilang kalau koper-koper itu cuma isi botol-botol anggur yang mau dia jual. Dia langsung mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Marsinya membawa bayinya main ke lantai atas, tanpa membiarkan si asisten bertanya lebih lanjut soal keberadaan suaminya, Marcos. Setelah itu, Elize kembali ke kamarnya dengan membawa pisau untuk mulai memutilasi jasad yang ternyata adalah suaminya, Marcos, lalu membawanya pergi menggunakan beberapa koper. Cerita kemudian melompat mundur ke masa 7 tahun sebelum kejadian misterius itu. Di masa lalu, Elize dan Marcos sebenarnya mengawali hubungan mereka dari sebuah perselingkuhan. Marcos saat itu dikenal sebagai pengusaha keturunan Jepang sukses kaya raya yang dijuluki Pangeran Popcorn, sementara Elize bekerja sebagai wanita penghibur kelas atas. Meskipun Marcos sudah punya istri dan anak, dia terus-terusan ngejar Elize. Awalnya, Elize sempat mau menyudahi hubungan itu karena ogah jadi simpanan terus. Eu sei, ele me falou. Mas e aí? Ligou que aqui você não vai arrumar marido, né? Tapi Marcos malah kasih kejutan manis, berupa sebuah mobil mewah khusus buat Elize, dan janji bakal memasukkan istrinya ke rumah sakit jiwa demi bisa cerai. É seu? Eu quero você só pra mim. Elize yang sebelumnya nggak pernah dikasih barang mewah sama siapapun, langsung luluh banget. Marcos lalu mengajak Elize jalan-jalan mewah ke berbagai negara, mulai dari makan sushi di Jepang, naik helikopter, sampai liburan romantis ke Toskani. Elize merasa hidupnya benar-benar berubah kayak di negeri dongeng. Masuk ke masa-masa hubungan mereka yang makin serius, Marcos mengajak Elize ikut kegiatan berburu bareng teman kelas apasnya di hutan Afrika. Di sana, Elize berhasil menembak seekor rusa. Karena rusanya belum mati total, Elize diminta buat menyelesaikan tembakannya tanpa ragu sedikit pun. Yang bikin teman Marcos makin takjub, Elize bahkan berani menguliti sendiri rusa hasil buruannya itu malam harinya. Você caça, Elise? Não. Salah satu teman Marcos, Heitor, mulai curiga dan ngorek-ngorek latar belakang Elize yang ternyata punya pendidikan keperawatan dan hukum. Merasa wajah Elize nggak asing buatnya. Esse aqui, ó. Gak lama setelah itu, Marcos membawa Elize ke sebuah rumah megah 2 lantai lengkap dengan kolam renang, sauna, dan tempat memelihara ular piton kesayangannya. Que isso?
Di rumah baru ini, Marcos menunjukkan surat cerainya dan melamar Elize. Marcos meminta Elize berhenti total dari pekerjaannya di agen escort VIP kelas, menikah dengannya, dan memulai hidup baru untuk membangun keluarga bersama. Sebelum menikah, Elize sempat pulang ke kampung halamannya untuk memamerkan mobil mewah dan cincin tunangannya ke keluarga besarnya. Que brilho que ele tem. Pena que a família dele, como é que é? Ah, família legal. Eu gosto da Pri. Tapi kepulangannya itu malah membangkitkan trauma masa lalu yang kelam. Di rumah itu, Elize bertemu dengan ayah tirinya yang dulu pernah melecehkannya sejak usia 12 tahun. Ketika si ayah tiri mulai melontarkan sindiran mesum soal dari mana Elize dapat uang buat beli mobil mewah, emosi Elize langsung meledak. Elize mengambil pisau dapur dan mengancam akan memotong organ vitalnya kalau berani menyentuh anak-anak lain. Sayangnya, ibunya Elize yang buru-buru masuk malah marah besar ke Elize karena dianggap merusak ketenangan keluarga. Elize pun pergi dari sana sambil menangis sesenggukan di dalam mobilnya. Dari momen emosional di kampung halaman, cerita langsung beralih ke hari pernikahan Elize dan Marcos yang sangat megah dan dihadiri ratusan undangan. Elize tampil sangat anggun dan resmi dipersunting oleh Marcos masuk ke dalam lingkaran keluarga besar Matsunaga yang terpandang dan kaya raya. Orang tua Marcos menyambut Elize dengan hangat dan berharap mereka cepat-cepat dapat momongan. Decidiu casar tão rápido. Você não vai me dar um neto. Não. Mas a Elisa sempre foi lá. Falando para lá. Usai pesta, Marcos makin memanjakan Elize dan bahkan mengenalkan koleksi senjata api pribadinya yang disimpan di rumah. Cerita lalu melompat lagi ke masa 3 tahun sebelum kejadian pembunuhan. Di tahap ini, kehidupan rumah tangga mereka yang tadinya kelihatan sempurna bak istana mulai menunjukkan keretakan. Tô de saída. Quê? Vou pra Brasília. Bibi Elize, Marta, datang berkunjung ke rumah mereka yang super luas. Di saat yang sama, Elize lagi berjuang keras untuk bisa hamil dan harus rutin menjalani terapi ke dokter kandungan. Tapi di tengah perjuangan Elize untuk punya anak, Marcos justru mulai menunjukkan sikap dingin dan sering acuh. Pas ada janji penting ke dokter kandungan, Marcos malah mendadak pamit mau pergi ke Brasilia untuk urusan bisnis selama beberapa hari, meninggalkan Elize begitu saja. Elize yang merasa tertekan dan kesepian akhirnya mencurahkan kekecewaannya ke Bibi Marta. Merasa kalau Marcos makin lama makin cuek dan gak sabaran sama proses terapi kehamilan yang lagi mereka jalani. Matar bicho desse tamanho. Bicho. E esse tratamento? Você acha que vai fazer que a gente tem? Perjuangan Elize untuk punya anak makin menguras emosi. Dokter menyarankan agar Marcos juga ikut gak kesuburan. Tapi Marcos selalu menolak dengan alasan dia sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Suatu hari di sebuah acara kumpul-kumpul sosialita di kolam renang, teman Marcos yang bernama Heitor mendatangkan seorang wanita bernama Bianca. Betapa kagetnya Elize saat tahu kalau Bianca sebenarnya adalah Lari, mantan rekan sesama eskor dari agensi VIP kelas dulu. Quero sim. Di kamar mandi, Lari menyapa Elize dan menyindirnya yang berhasil jadi putri popcorn. Kejadian ini bikin Elize sangat panik dan paranoid, takut masa lalunya terbongkar di depan keluarga besar Marcos yang terpandang. E ó, tá tudo bem, tá? Rasa curiga Elize makin menjadi-jadi. Saat Marcos lagi mandi, Elize memberanikan diri membongkar laptop suaminya. Di sana, Elize menemukan fakta menyakitkan.
Marcos punya akun rahasia di situs dewasa VIP Class. Bahkan, baru sehari sebelumnya Marcos menulis ulasan sangat detail dan memuji-muji servis dari seorang PSK muda yang baru saja disewanya. Está louca? No teu perfil no VIP Class. Esok harinya, Elize langsung melabrak Marcos sambil membawa bukti cetakan ulasan tersebut. Bukannya merasa bersalah, Marcos malah menganggap santai dan menuduh Elize paranoid akibat efek samping obat hormon. Marcos bahkan melontarkan kata-kata jahat dengan menyebut Elize sebagai wanita cacat yang gak bisa memberinya anak. Tapi tepat saat percekcokan memuncak, Elize mendadak mual hebat dan muntah. Ternyata Elize benar-benar hamil. Begitu tahu hal itu, sikap Marcos langsung berubah drastis 180 derajat. Doi memeluk Elize dan memohon-mohon ampun agar dimaafkan. Setelah bayi perempuan mereka lahir, kehidupan rumah tangga mereka sempat diwarnai kebahagiaan. Tapi kelakuan buruk Marcos ternyata nggak bertahan lama. Mudança de planos. Marcos kembali ke kebiasaan lamanya yang suka kelayapan dengan alasan tugas kantor keluar kota. Setiap kali Elize mempertanyakan kejujurannya, Marcos selalu menuduh Elize makin gila dan menyuruhnya berobat ke psikiater. Saudade do papai, não tá com saudade do papai. Suatu hari, di rumah, Elize sempat mencurahkan isi hatinya ke Clarice soal trauma masa kecilnya yang sangat kelam. Ayah kandungnya dulu suka berselingkuh, lalu menelantarkan keluarganya. Sedangkan ayah tirinya melakukan pelecehan padanya selama bertahun-tahun. Trauma inilah yang bikin Elize sangat takut rumah tangganya hancur dan gak mau anaknya tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Posso perder minha família. Malam harinya, Marcos pulang terlambat dengan alasan penerbangannya dibatalkan dan langsung tertidur di sofa. Pro quarto. Saat Marcos tertidur pulas, Elize mengecek HP suaminya dan menemukan obrolan mesra Marcos dengan wanita lain. Hora de você largar o VIP Class. Begitu Marcos bangun, Marcos mencoba mengajak berhubungan intim. Saat Elize menolak karena capek dan kecewa, Marcos malah meledak dan mengeluarkan tabiat aslinya yang sangat toksik. E não ficava cansada. Você não tá falando isso? Marcos merendahkan status Elize dengan mengungkit masa lalunya sebagai PSK. Lalu dengan kurang ajar melemparkan lembaran uang ratusan ribu ke wajah Elize. Seolah-olah Elize adalah pelacur yang sedang dia bayar. Você prometeu. Você disse que O Estado! Você tá histérica. Gak cuma itu, Marcos juga mengancam akan merebut hak asuh anak mereka dengan memanfaatkan kondisi mental Elize yang akan dia cap sebagai wanita gila. Gak kuat terus-terusan dibohoni, Elize nekat mendatangi klub malam tempat para PSK kelas atas berkumpul. Di bar klub itu, Elize secara tak terduga mengobrol langsung dengan Daniel, wanita selingkuhan Marcos, tanpa Daniel menyadari siapa Elize sebenarnya. Ah, mas não é difícil, vai. Que perigo. Não, só... Dengan nada menyebalkan, Daniel malah memamerkan kalau kekasih kayanya yang seorang pangeran bakal menceraikan istrinya dan berniat memasukkan sang istri yang dianggap gila itu ke klinik jiwa minggu depan. Elize makin dibuat hancur saat detektif swasta yang dia sewa menyerahkan foto-foto bukti perselingkuhan Marcos. Yang paling menyakitkan, Marcos ternyata membelikan Daniel mobil mewah dengan model dan warna yang persis sama dengan mobil milik Elize, serta sering mengajak selingkuhannya itu ke restoran Jepang langganan mereka. Cerita kemudian melompat ke masa 18 jam setelah pembunuhan terjadi.
Elize terlihat sedang menyetir mobil sendirian di jalanan untuk membuang dan menyembunyikan barang-barang bukti. Jasad Marcos yang sudah dimasukkan ke dalam koper. Di tengah jalan, asisten rumah tangganya menelepon dan mengabarkan kalau bayinya mengalami demam tinggi sampai 40 derajat Celcius. Di tengah jalan, di sebuah lahan perkebunan, Elize berhenti untuk membuang cincin kawin mereka. Elize mengemudi sangat jauh sampai malam. Dalam keadaan panik luar biasa dan emosi yang tidak stabil, mobilnya malah dihentikan oleh polisi untuk razia rutin. Dengan wajah pucat dan napas memburu, Elize berusaha tetap tenang dan memohon pada petugas agar diizinkan lewat dengan alasan bayinya sedang sakit di rumah. Será que você não pode me ajudar a me liberar logo? Polisi sempat memeriksa dokumen kendaraan yang ternyata sudah kedaluarsa, tapi untungnya petugas mengasihaninya dan meloloskan Elize hanya dengan peringatan. Pode ir, tá liberado. Ó, parou ali. Ó, você... Di tengah hujan deras dalam kegelapan malam, Elize berhasil membuang potongan-potongan tubuh Marcos yang sudah dibungkus pakai kantong plastik biru di pinggir hutan di daerah Kotia. Lalu dia menghilangkan semua barang bukti. Com calma. Às vezes é detalhe que vai... Setelah tugas mengerikan itu selesai, Elize kembali ke rumah dan mulai berpura-pura menjadi istri yang panik karena suaminya menghilang. O Marcos desaparece na semana que a gente... Di depan keluarga besar Marcos dan pihak kepolisian, Elize mengarang cerita bohong bahwa Marcos pergi meninggalkan rumah secara sukarela, membawa koper, uang tunai, laptop, dan HP, setelah pamit padanya. Notícias, mas estamos com tudo rastreado, todas as... Uma novidade? Delegado aqui nos estava explicando que já... Tak beberapa lama kemudian, berita gempar menayangkan penemuan potongan tubuh manusia, mulai dari sepasang kaki, tangan, hingga kepala pria keturunan Jepang di pinggir jalan daerah Kotia. Parece que eu vi uma movimentação. Ibu Marcos yang menyaksikan berita tersebut di televisi langsung histeris dan pingsan karena tak sanggup menerima kenyataan. Setelah identitas korban dipastikan sebagai Marcos Kitano Matsunaga, polisi langsung mendatangi mansion Ellis untuk menyita barang-barang peninggalan Marcos dan membawa Ellis ke kantor polisi untuk diperiksa. Ainda vamos fazer o teste de DNA. Procedimento padrão. Tudo bem? Di ruang interogasi, Ellis membuat kesalahan fatal saat menjawab pertanyaan polisi dengan langsung menyebut status dirinya sebagai janda, padahal saat itu, polisi belum secara resmi mengumumkan kematian Marcos padanya. Nos vimos. Polisi terus mencecar Ellis dengan bukti rekaman CCTV live yang memperlihatkan kalau Marcos sama sekali tak pernah keluar dari apartemen, sementara Ellis terlihat menyeret koper-koper berat. Porra, você não lembra o nome do cliente? Polisi mulai menggunakan isu hak asuh anak untuk menekan mental Ellis agar mau mengaku. Confesse, Liz. Cerita lalu kembali melompat ke hari terjadinya pembunuhan. Sebelum kejadian, pengacara Elize sempat menelpon untuk memberi peringatan pahit bahwa jika sampai terjadi perceraian, pengadilan kemungkinan besar akan menyerahkan hak asuh bayi mereka ke tangan Marcos. Kekayaan dan pengaruh keluarga Matsunaga, serta latar belakang Elize yang mantan PSK, bakal bikin Elize kalah telak di pengadilan. O que foi? Nada. Posso botar ela pra dormir já? Malam harinya di apartemen, percekcokan dahsyat pecah saat mereka baru pulang bersama. Deve ser a pizza. Vai lá buscar. Você não vai me fazer descer. Então não desce. Deixa a O que pizza. eu fiz? Hein, Marcos? Me fala antes. Você tá me faltando, Marcos.
Saat Marcos baru kembali setelah mengambil pesanan pizza di lobi apartemen, Elise langsung melabrak Marcos dengan menunjukkan video bukti perselingkuhannya dengan Daniel. Wes. Não tá sequência, não. Foi o detetive que eu contratei. Bukannya takut, Marcos justru makin arogan dan menghina Elise sebagai pelacur tak tahu diri yang beruntung bisa dia jadikan ibu rumah tangga. Marcos menegaskan bakal menceraikan Elise dan merebut bayinya. A tia caipira ou a tua mãe toda... Puncaknya, Marcos melontarkan hinaan keji dengan membawa-bawa trauma masa kecil Elise soal ayah dirinya. Kehilangan kendali dan diselimuti emosi mendalam, Elise yang sudah mengambil pistol langsung menembak kepala Marcos dari jarak dekat hingga tewas seketika. Desde criança. Dalam kondisi panik dan gemetar, Elise sempat menelpon nomor darurat polisi, tapi langsung mematikannya kembali karena takut. Dalam suasana yang sangat kelam, Elise menyalakan TV dan menonton kembali video-video kenangan romantis masa lalu mereka sambil menangis sesenggukan. Setelah itu, dia membawa jasad Marcos ke kamar mandi dan mulai memotong-motong tubuh suaminya menggunakan pisau dapur. Proses mengerikan itu sempat terhenti sejenak saat asisten rumah tangganya datang membawa bayinya yang menangis. Elise dengan tenang menyuruh si asisten menaruh bayi di ranjang dan menyuruhnya pergi berbelanja ke pasar. Setelah si asisten pergi, Elise menyusui bayinya dengan penuh kasih sayang, lalu kembali membersihkan sisa-sisa bercak darah di kamar mandi dan mengepak potongan tubuh Marcos ke dalam kantong plastik biru dan koper. Balik ke masa kini, Elise akhirnya mengakui perbuatannya. Dia ditangkap polisi di tengah kepungan wartawan dan emosi warga yang menghujatnya di luar apartemen. Di dalam tahanan, Elise menuliskan pesan penuh penyesalan untuk anak perempuannya, berharap suatu hari nanti sang anak bisa memahami alasan di balik perbuatannya. Film ditutup dengan penjelasan bahwa pada tahun 2016, Elise dijatuhi hukuman 16 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan dan penghilangan mayat. Setelah menjalani 10 tahun masa hukuman, Elise mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2022. Tragisnya, keluarga besar Matsunaga menghapus nama belakang Elise dari dokumen sang anak dan memutuskan semua hubungan. Elise pun tak pernah lagi diizinkan bertemu atau bahkan sekedar melihat foto anak kandungnya sendiri hingga saat ini. Nah guys, itu dia alur cerita lengkap dari film Elise Shadows of a Woman. Gimana nih menurut kalian aksi nekat dan sadis Elise ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa buat pencet tombol like, share video ini ke teman-teman tongkrongan kalian, dan yang paling penting, pencet tombol subscribe channel Cerita Singkat biar kalian gak ketinggalan alur cerita film-film seru dan seram lainnya. Makasih banyak udah nonton sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya.